Karena orang mengerjakan sholat di dua waktu tersebut dalam keadaan berjamaah, maka selama waktu tersebut belum habis, dia dalam lindungan Allah Ta'ala. Andai misalkan ada orang sholat subuh berjamaah nih, dia mati waktu Johornya, dia mati misalnya, subuhnya berjamaah, dia berada dalam tanggungannya Allah Ta'ala. Artinya selamat dari siksa kubur, selamat dari semua-muanya. Misalkan dia usahanya ditanggung sama Allah Ta'ala. Fahuwa fi dhimmatillah. Sampai kapan? Sampai waktu subuh berakhir. Artinya apa? Sampai kapan? Sampai waktu isya nanti. Jadi selama orang dia sholat subuh, apapun aktivitas dia meninggal di situ, dia sudah dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sholat isya, dulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal sholat isya berjamaah. Allahu Akbar. Begitu beliau habis sholat isya, beliau tidur. Begitu bangun, beliau kebangun karena dicatek kalajengking. Di saat itu Imam Ahmad bin Hanbal langsung ngomong, waduh, Pak ini waktu sholat isyanya udah habis nih, udah berganti ke sholat subuh. Paham gak tuh kira-kira? Orang yang sholat isya berada di dalam tanggungan Allah. Sholat isya atau sholat subuh. Tadi Imam Ahmad bin Hanbal sholat isya berjamaah, ketiduran, kebangun karena dicatek sama kalajengking. Di situ Imam Ahmad bin Hanbal langsung berpikir, wah kalau begini waktu isya gua udah habis nih, sekarang udah gantian waktu subuh. Jadi selama beliau tidur, selama waktu isya itu belum habis, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa inda istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ah hatta tazulla. Ketika waktu istiwa itu tengah hari bolong lah, matahari lagi berada di tengah-tengah, itu nggak boleh kita sholat tuh di situ. Fi ghairi yaumil jumu'ah, selain hari Jumat. Kalau hari Jumat, najan matahari di tengah-tengah, kalau hari Jumat kita melakukan sholat, maka hukumnya sah. Paham ya? Jadi matahari di tengah-tengah kira-kira jam berapa misalnya Johor? Jam 12 pas dah katakan. Habis takbir, habis azan, ini matahari lagi berada di tengah-tengah nih. Jangan langsung sholat. Tunggulah bangkitan 1 menit atau 2 menit, baru kita diperbolehkan untuk sholat. Oke, jangan pas bet azan kita sholat, nah, jangan. Tunggulah jeda berapa menit gitu. Jadi haram, kita nggak boleh melakukan sholat di saat matahari berada di tengah-tengah. Simpelnya gitu aja sih sebenarnya. Habis azan zuhur nih, jangan langsung sholat. Tunggu kisaran berapa menit gitu, baru diperbolehkan sholat di situ. Baik. Yang ketiga, wa indal isfirori hatta tagruba. Yang ketiga nih, ketika langit menguning, hatta tagruba, sampai datang waktu maghrib. Yang tadi saya bilang, habis asar misalnya, kita nggak boleh di situ melakukan sholat. Yang dimaksud dengan sholat di sini sekali lagi sholat nafal mutlak. Tapi yang tadi saya sebut itu yang sabab terdahulu, sabab yang berbarengan, dia sholat di waktu-waktu yang diharamkan tersebut, maka hukumnya sah. Yang tadi ya, pembahasan tadi. Langit sedang menguning, habis asar lah. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu maghrib. Makanya nggak ada istilahnya kita sholat sunnah ba'di asar, adanya sholat sunnah asar. Sunnah asar itu 4 rakaat. Bahkan Nabi SAW bilang, seseorang
kita pasti bakalan masuk ke dalam surga apabila dia mengamalkan sholat sunnah asar tadi itu 4 rakaat. Sebelum sholat asar jadi kita sholat sunnah dulu, usolli sunnatal asri. Niatnya jangan qobliyah, jangan, karena qobliyah udah pasti ada ba'diyah. Paham? Qobliyah udah pasti ada ba'diyah. Jadi kalau misalkan asar udah niatnya usolli sunnatal asri lillahi ta'ala. Allahu akbar. 4 rakaat, boleh dicicil 2 rakaat enggak apa-apa. Disebutnya dengan usolli sunnatal asri. Jadi jangan niat sholat sunnah qobliyah asar. Kalau qobliyah asar berarti harus ada ba'diyahnya itu, sedangkan asar nggak punya ba'diyah. Kenapa? Karena di saat habis sholat asar adalah waktu yang diharamkan. Nanti insya Allah ya. Baik. Tadi yang keempat ya. Yang berapa tadi? Yang 3. Ketika langit menguning sampai terbenamnya, sampai datangnya waktu maghrib. Wa ba'da yang keempat. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'asy syamsu. Yang tadi saya bilang. Setelah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Wa yastamiru tahrimu ila an tatlu'asy syamsu. Selama setelah sholat subuh belum terbit matahari, selama itu juga diharamkan kita untuk melakukan sholat. Nanti insya Allah ya. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'asy syamsu. Dan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tuh, bisa diisi dengan zikir-zikir tuh. Aurat, baca ratib. Sebenarnya ratibul aqtas, ratib haddad, ratib itu adalah wiridan yang tidak berkenaan dengan waktu sih sebenarnya. Mau dibaca kapan aja boleh. Cuma yang udah lazim, kalau al-aqtas itu habis maghrib ya, haddad habis subuh. Sebenarnya kalau saya baca dalam ratib gitu ya, zikir-zikir yang ada di dalam ratib itu, yang ada di dalam ratibul aqtas itu bagusnya dibaca habis subuh sebenarnya. Kalau ratibul haddad dibaca habis maghrib. Karena ya yang saya baca lah, kan itu semua zikir yang ada di ratib itu kan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak saya baca dalam kitab Jami' Shaghir, saya baca dalam kitab, ya banyak kitab-kitab hadis lah yang tentang berkenaan dengan zikir kayak Al-Adhkar Imam Nawawi. Zikir-zikir yang ada di dalam Ratibul Aqtas itu sebetulnya zikir-zikir yang dibaca di waktu subuh tuh, makmurin di 2 waktu itu. Ya. Dan jangan makruh juga di situ kita tidur. Seret rezeki 40 hari kita tidur subuh, seret rezeki. Kalau kata orang Betawi rezekinya kepatok ayam tuh. Ya. Jangan keseringan tidur. Disebut tidurnya di situ makruh. Boleh kita tidur di waktu-waktu yang makruh sesekali aja. Kalau misalkan kita kayak begadang nih malamnya, habis acara maulid, kita beres-beres, ya habis subuh kita tepar misalnya, ya nggak apa-apa lah. Jangan keseringan. Rezeki serentar. Kalau habis asar tuh jangan. Yurisul junun man nama arba'ina yauman ba'dal asri yurisul junun, kata para ulama. Siapa orang yang tidur 40 hari setelah asar menyebabkan kegilaan. Dulu ada orang komen, apa iya kan cibang tidur doang. Dulu ada yang komen begitu, kekertak gitu dalam hatinya. Jadi ada seorang ulama nih lagi bilang seperti itu, barang siapa yang tidur 40 hari setelah asar maka menyebabkan kegilaan. Ada jamaah yang komplain di dalam hatinya, kekertak, apa iya kan cibang tidur doang. Akhirnya apa? Setiap habis asar selama 40 hari dia tidur. Dia pengen ngebuktiin tuh bu. Setiap habis asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sholat asar tidur, habis asar tidur sampai 40 hari. Akhirnya
dia datang ke rumah ulama yang tersebut, yang dia ngedengar hadis ini, Magolah ini, dia datang ke rumah kiai itu dari rumahnya. Tok tok tok, assalamualaikum Pak Kiai, katanya sampean bilang orang yang tidur asar 40 hari setelah asar menyebabkan kegilaan. Buktinya aneh nggak gila, udah 40 hari nih aneh, buktinya aneh nggak gila. Akhirnya nih kiai bilang sama tuh orang, ente lihat jam, sekarang jam berapa? Jam 2 kiai, jam 2 malam. Ente jauh-jauh datang berkilometer dari rumah ke rumah aneh cuman buat tanya ini dong, ini udah satu kegilaan namanya. Kan nggak ngotak gitu. Misalkan dia berkilometer, kayak katakan mungkin rumah tuh orang ada di Bogor, rumah kiainya ada di Sumur Batu, jauh-jauh jam 2 malam dari rumahnya ke rumah tuh kayak cuman buat nanya ini doang. Ente gimana kiai? Katanya gila. Buktinya ente nggak gila. Ente lihat jam, sekarang jam berapa? Jam 2 malam kiai. Ente datang jauh-jauh, ini udah satu kegilaan. Lagian main-main sama omongan ulama dia. Jangan ya menyebabkan kegilaan. Wa ba'da, yang kelima, yang terakhir, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan setelah sholat asar sampai masuknya waktu maghrib. Jadi yang diperbolehkan itu sholat-sholat yang di situ ada sebab ya, ada sebab muqarrin sama sebab mutaqaddim, sebab yang terdahulu sama sebab yang berbarengan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang